Halo Sobat Akpol, kembali lagi ke podcast Akademi Kepolisian bersama saya Brigadir 1 Taruna Satria Anugrah dan rekan saya. Dan saya Brigadir 1 Taruna Pinkan Abdillah Saputri. Menemani Sobat semua untuk beberapa waktu ke depan dengan ulasan yang menarik dan edukatif tentang Taruna tentunya Pinkan ya. Iya, tentunya juga masih dalam nuansa Piktar. Nuansa Piktar, bener banget. Kemarin nih Pinkan, agak nge-recall sedikit, kita nih udah ngadirin narasumber juara menembak. Iya, dari cabur menembak senapan dan menembak pistol. Bener banget Pinkan. Mungkin sekarang ada clue-clue nggak Pinkan narasumber kita ini? Sekarang ini ada narasumber, jadi kita ngundang dari cabang olahraga. Nah, cluenya tuh berkaitan sama air, saya tahu. Air? Iya. Apa tuh? Renang dong tentunya. Renang? Iya. Kirain kayak, nggak ada kayak ya? Enggak ada. Oke. Langsung, mungkin bisa diperkenalkan? Iya, kita kenalin narasumber kita. Perkenalkan, nama saya Sermadatar Amalia Mulyantarmaya, nomor akademi 2022-377 dari Akademi Militer. Perkenalkan, nama saya Cahyerin Jaya, Brigadir 2 Taruna nomor akademi 23116 dari Akademi Kepolisian. Kemarin itu kan narasumber kita sebelumnya itu udah menjelaskan tentang kontingen atau satlat yang mereka masuk itu satlat apa, kontingen apa. Bisa dijelaskan kali ini dari satlat apa? Kalau saya dari kontingen Sudirman. Dan untuk saya dari kontingen Hugeng. Oh, masih membawahi kontingen masing-masing. Iya, berarti seperti kayak yang kemarin. Iya. Ada pride yang lebih lah, kebanggaan yang lebih. Nah, sebelum kita masuk ke Piktar, sebelum kita masuk ke agak lebih jauh lagi nih. Iya. Mungkin pengalaman cerita masuk akademi itu gimana ya, Intan? Kalau saya sendiri sempat gap year 1 tahun ya, untuk mempersiapkan diri untuk mendaftar akademi seperti ini. Dan alhamdulillah di tahun 2022 mendaftar Taruni Akademi Militer, alhamdulillah lulus. Itu berarti rezeki saya. Benar-benar. Kalau dari Erin? Untuk saya kebetulan lulusan SMA tahun 2022. Nah, saat itu saya langsung mendaftar Taruna Akademi Kepolisian. Nah, kebetulan pada saat tes Panda saya gagal dan kembali ke rumah saya. Lalu pada tahun kedua saya mencoba mendaftar lagi dengan persiapan yang matang. Dan alhamdulillahnya saya tahun kedua langsung diterima menjadi Taruna Akademi Kepolisian. Jadi emang kegagalan itu bukan Sebuah ini ya, bukan ya sebuah bukan demotivasi. sebuah akhir. Ya, tapi benar. malah sebuah motivasi untuk lebih baik. Betul banget. Nah, ngomong-ngomong nih, juara renang. Mungkin bisa dijelasin awal mula masuk ke cabur renang nih gimana, Erin? Nah, pada saat itu saya sebenarnya iseng aja latihan renang karena kakak saya dulu juga atlet. Nah, setiap kali orang tua saya nganter kakak saya latihan, saya ikut bermain air tiap hari. Tiba-tiba ya seiring berjalannya waktu ikut latihan dikit-dikit, lama-lama latihan ikut program dari pelatihnya lah. Nah, setelah itu ikutlah pertama kali lomba kelas 3 SD. Setelah sekian tahun latihan dari kelas 2 SD. Nah, itu lomba antar sejauh Bali, tingkatnya sejauh Bali. Dan kebetulan untuk gaya 50 dada langsung mendapatkan medali emas dan kemudian berlanjut hingga terakhir mendaftar Akpol. Kalau dari Intan, bisa diceritakan kapan pertama kali masuk ke dalam olahraga renang? Kalau saya sendiri dari kelas 3 SD, waktu itu saya emang benar-benar takut sama air ya. Untuk melihat kolam aja nggak sama sekali. Orang tua saya mungkin berinisiatif biar anaknya bisa atau mungkin nggak takut lagi dengan air. Jadi di situ saya dimasukkan klub oleh orang tua saya, sehingga banyak perlombaan yang saya ikutin dan terakhir masuk Akademi Militer ini sangat bermanfaat sih. Sama-sama dari SD. Dari SD. Berarti persiapannya udah bukan, memang udah dipersiapkan oleh orang tuanya dari jauh banget untuk olahraga renang. Mungkin pengalaman waktu catar. Erin, waktu catar nih renangnya berapa detik?
Kalau untuk tes akpol ini kan yang digunakan 25 meter gaya bebas. Nah saya pada saat itu 25 meter dapat waktu 11 detik. 11 detik. Itu untuk nilai 100-nya sendiri berapa? Kalau untuk nilai 100-nya 14 detik untuk akademi kepolisian. 14 detik. Ada spare waktu 3 Iya. detik. 3 detik udah 11 detik, 11 detik 25 meter. Iya, bener banget. Kalau Intan? Kalau untuk akmil nih jaraknya 50 meter gaya dada. Kalau waktunya saya kurang ingat ya. Jadi ini ya, renang untuk tes akpol sama akmil ini beda ya. Ya. Untuk akpol kan 25 meter gaya bebas, sedangkan dari akmil itu 50 meter gaya dada. Mungkin kalau Intan pernah ikut kejuaraan atau menang di Ya mana kan aja? kalian sama-sama atlet nih, pasti banyak lah ajang kejuaraan yang kalian ikuti. Bisa diceritakan apa aja sih yang kalian raih, medali apa? Kalau yang tertinggi sih saya pernah ikut se-Jawa Bali juga. Waktu saya SMP nggak dapat apa-apa sih, cuma kayak waktunya base time saya sendiri pecah. Jadi sebuah kebanggaan juga sih bagi saya. Kalau Erin? Nah kalau untuk saya perlombaan tertinggi itu CH. Nah CH pertama yang saya ikutin tuh CH di Brunei tahun 2017 dan mendapatkan 2 medali emas dan 2 medali perak. Lalu untuk CH yang kedua di tahun 2018 di Kamboja mendapatkan 2 medali perak dengan 1 medali perunggu. Lalu untuk tahun 2018 juga saya mengikuti Platnas di Qatar selama 2 minggu. Itu dari Indonesia yang dikirim 2 atlet aja, dari saya Taruna, saya dengan cewek 1 dari Bandung. Si Eds itu sekelas SEA Games ya? Ya, SEA Games tapi dengan kelompok umur. Itu bisa diceritakan gimana sih kamu bisa sampai ikut ke SEA Games, sampai ke Qatar, sampai ke Kamboja, sampai ke Brunei? Nah kebetulan saya dapat terpilih dari itu tuh karena catatan waktu saya yang bagus, karena waktu saya best time memecahkan rekor nasional. Mecahin rekor nasional, Pin. Iya. Bisa gitu ya. Sampai Kamboja, sampai Qatar, sampai sampai Qatar. Brunei. Udah bisa berenang ngerasain air di Qatar. Iya, Kamboja Iya, juga. kita aja belum pernah ya, Pin ya. Nah, Kita cukup kolam renang akpol sama kemarin itu apa? Diksar itu. Diksar. Iya. Laut dong. Iya. Nah, kalau misalnya dari Erin sendiri pernah ada rasa ketakutan dengan air nggak sih? Dulu saat pertama kali nemenin kakak latihan tuh takut banget dengan air. Lalu seiring berjalannya waktu kan bermain air dari atas, bermain air, ciprat-ciprat air. Lama-lama terbiasa dengan air dan udah biasa, gak takut air lagi. Awalnya ciprat-ciprat air dari kolam biasa Sampai ke Qatar. Qatar. Oke, benar banget. Nah, mungkin yang sobat perlu ketahui, ini nih ada yang berbeda dari renang umum dan juga renang pada akademi. Iya. Adanya renang militer. Nah, mungkin ya, Intan bisa dijelaskan renang militer itu seperti apa ya? Kalau renang militer nih memakai pakaian PDL, helm, senjata, mungkin ada pakai sepatu, ransel, tapi untuk di akademi ini belum ada. Hanya sebatas PDL lengkap, helm dan senjata. Mungkin itu beban perorangannya berapa ya kira-kira? Enggak ada beban perang. Itu informasinya di Akmil sendiri tuh jadi kurikulum sendiri ya. Iya, ada Renang renang militer. militer. Jadi dari tingkat 1 sampai tingkat 4 itu ada. Ada. Untuk akademi kepolisian itu gimana? Apakah ada kurikulum renang militer atau enggak? Kalau di akademi kepolisian belum ada kurikulum untuk renang militer. Belum ada. Cuman untuk Piktar sendiri akademi kepolisian mengikuti. Siap mengikuti. Itu boleh diceritakan gimana kesiapannya? Kan dari Akpol sendiri kan tidak ada nih namanya kurikulum renang militer, sedangkan kita harus diwajibkan ikut di cabur renang militer itu. Itu bisa diceritakan Erin gimana kesiapannya, gimana kesiapan fisik mentalnya itu gimana? Nah untuk kesiapan Akademi Taruna, Akademi Kepolisian ini Hamin 2 minggu sekitar tanggal 30 Agustus mungkin ya. Itu didata, jadi
atlet-atlet yang mau mengikuti renang militer dan atlet-atlet yang mengikuti renang umum. Nah setelah itu kita besoknya tuh didata untuk mengikuti tes dari renang tersebut. Jadi kalau untuk misal waktu yang terbaik diambil untuk mengikuti Piktar. Nah untuk kesiapan latihannya kami latihan sekitar kurang lebih 12 hari di Akademi Kepolisian dengan waktu kurang lebih 2 jam setiap hari. Nah itu kesiapan untuk Taruna Akademi Kepolisian. Di Piktar ini kan kalian dari cabur renang. Nah kalian di Piktar ini sudah mendapatkan juara apa dan medali apa? Kalau saya sendiri di Piktar ini menjuarai 50 meter gaya dada putri dan juara 1 mungkin. Kalau untuk saya menjuarai juara 1 100 meter gaya dada individual untuk tim Akpol. Sama-sama renang gaya dada ya pingkannya. Iya. Cuman nggak kebayang aja gitu renang militer. Biasanya kita renang cuman palingan celana pendek atau apa. Ini sekarang pakai sepatu PDL, Pakai senjata. baju PDL lengkap. Itu berat loh. Itu berat banget. Nah mungkin tips dan trik ada latihan khusus atau bagaimana untuk jago renang itu gimana ya, Erin? Sebenarnya kalau untuk saya karena olahraga renang itu kan termasuk olahraga yang terukur. Jadi setiap kali latihan itu kebentuk pola otot, pola latihan yang baik juga. Nah kalau untuk renang nih kunci tip and triknya sebenarnya semakin sering latihan semakin bagus juga untuk catatan waktu ke depannya. Kalau Intan? Hampir sama sih kayak gitu. Nih di renang sendiri kan untuk menunjang kita bisa renang itu kan pasti adalah penguatan kaki, penguatan tangan. Penguatan tangan itu perlu nggak? Kalau perlu bisa dijelasin penguatan kakinya seperti apa, penguatan tangannya seperti apa? Nah jadi kalau untuk seperti penguatan itu bisa kita sebut dry land ya. Nah itu kalau misal untuk penguatan tangan bisa dengan pull up, push up, dan plank seperti itu dan lain-lain lah. Nah kalau untuk penguatan perut ada sit up, lalu ada penguatan back up. Nah untuk kaki bisa squat, lari, jogging itu termasuk bisa menguatkan otot kaki. Mungkin ada yang ditambahkan dari Intan? Jogging sih kalau menurut saya itu berpengaruh banget bagi ya, kaki, penguatan kaki. Entah kaki, entah perut bisa. Dari tadi ini kita kan udah bahas renang kan saya tahu. Bener banget. Mungkin kita masuk ke Piktar aja kali ya. Oke. Nah, Piktar, Pekan Integrasi dan Kejuangan Antar Taruna. Pastinya di Piktar ini kan berhubungan dengan antar matra ya. Iya. Dan di satu Saltat itu mungkin matranya tidak hanya Akademi Militer, Akademi Kepolisian. Nah itu kesan-pesan waktu berintegrasi itu gimana ya? Ya pertama kali bertemu tuh gimana dari 4 matra ini? Seru sih ketemu teman-teman lagi, mungkin bisa berkenalan dengan senior atau junior kita lagi, dan lebih mengenal akademi masing-masing juga ya untuk berintegrasi kayak gini. Kalau Erin? Kalau untuk saya juga seru soalnya ketemu dengan teman-teman dari Mensandra, bisa mengingat-ingat kembali kejadian-kejadian yang terjadi pada saat. Jadi kita bisa mengingat-ingat kembali cerita-cerita tersebut. Dan untuk menurut saya Piktar ini bisa meningkatkan integrasi antara akademi. Kalau Erin ini udah terbiasa lah sama cuaca Semarang. Beda tentunya cuaca Semarang sama Magelang. Bisa diceritakan Intan gimana pertama kali menginjakan kaki ke Semarang itu gimana? Beda sih cuaca, suhu udara ya lebihannya. Kalau Magelang nih walaupun panas, udaranya masih ada sedikit kayak dingin-dinginnya gitu. Kalau Semarang itu udah panas banget ya. Panas banget ya. Itu berkeringat banget sih kemarin waktu pembukaan Piktar tuh. Jadi culture shock gitu? Iya, lumayan juga. Tapi emang bener sih Ping, maksudnya kita nih gak kebayang ya. Iya. Karena
awal masuk juga, kan kita dulu Diksar ini pendidikan dasar integrasi di Menchandra yang bertepatan di Magelang juga, Akademi Militer. 3 bulan kita di sana, ya lembah tidar mungkin ya adem-adem gitu kan. Saat masuk ke gerbang Bumi Bayangkara, kenapa kayak gini? FYI nih Sato. Oh iya FYI. Karena ini mengingatkan saya sama Diksar Menchandra. Teman saya ini, oh ya, Intan ini satu batalion sama saya dulu. Satu batalion? Iya, satu barak. Satu barak. Tempat tidurnya di samping saya kebetulan juga. Bener banget, berarti dari muka tidurnya lain-lainnya udah hafal banget udah ya? hafal, makanya tiba-tiba dia jadi bintang tamu di sini kayak oh Intan, ya udah. Kan saya juga tahu dia ini atlet renang gitu. Bener-bener banget. Nah, mungkin kita ngulik lagi integrasi ya. Ini kan kalian membawahi masing-masing satlat. Jadi yang satu satlat Sudirman dengan Hugeng. Ini ada kebanggaan lebih gak sih buat kalian berdua? Mungkin dari Erin? Kalau untuk saya sendiri kebetulan diposisikan di Satlat Hugeng. Nah untuk Satlat Hugeng kan satlat dari Akpol sendiri. Nah saya bangga bisa mewakili dari Akpol sendiri untuk Satlat Hugeng. Saya juga bangga banget sih untuk mewakili Satlat Sudirman sendiri ya, satlatnya Akademi Militer. Nah, jadi kepikiran ngomong-ngomong renang. Tadi ini Intan nih bilang jogging. Iya, jogging. Nah, ini tentang pernapasan nih. Ada gak sih latihan selain jogging untuk pernapasan? Iya, karena saya dengar tuh kalau orang tuh babbling gitu. Bener banget. Itu tuh bubbling tuh apa ya? Babbling. Ya kayak pernapasan Erin bisa dibantu babbling. Kalau untuk saya selama saya latihan menjadi atlet itu untuk melatih pernafasan bisa dengan cara misal tahan nafas di dalam air, bisa underwater, misal 50 meter underwater di dalam air sampai tanpa nafas. Bisa juga dengan latihan misal gaya bebas dengan nafas 7-1, jadi dengan tempo tertentu agar terbiasa dengan nafas itu, tidak kaget dengan udara yang masuk. Ya sih, itu sangat berpengaruh banget kalau semisal latihan underwater tanpa nafas, bisa dibantu mungkin sama alat fins atau mungkin snorkel, bisa membantu banget. Nih kalian kan renang, hubungannya sama air. Pernah gak sih kalian ini renang di laut atau di pantai? Kalau saya sendiri belum pernah sih. Kalau Erin? Kalau untuk saya juga belum pernah. Mungkin nanti kita harus narasumber yang perenang dari sungai, mungkin bisa kita ini. Nah, ngomong-ngomong sungai dan kayak, nah, hubungannya air lagi. Ada gak sih dari kalian mendalami cabur air lain? Selain renang, kalian ini kan dua-duanya ini kan gaya punggung ya? Gaya dada. Pernah gak mau coba gaya punggung lah, gaya bebas lah, gaya kupu-kupu? Iya, kalau kita latihan selalu semua gaya ya kalau untuk latihan, tapi sesuaikan kalau misal ada perlombaan, untuk mungkin ada event untuk gaya, ada gaya dada, ada gaya punggung, mungkin kita bisa ikutin semuanya. Kalau dari Erin? Kalau untuk saya basic semua gaya sebenarnya bisa untuk gaya renang, termasuk gaya kupu, punggung, gaya dada, gaya bebas. Nah, kalau untuk saya yang paling menonjol untuk gaya tuh gaya dada sebenarnya. Jadi kalau yang lain tuh sebenarnya bisa, cuman tidak semenonjol yang gaya dada. Kan terjun di dunia renang nih udah dari SD, udah lama lah sampai sekarang, udah sampai jadi taruna. Itu ada gak sih seseorang ataupun tokoh atlet yang buat kalian tuh motivasi gitu, sehingga kalian tuh kayak mental juaranya tuh ada? Role model lah istilahnya. Iya, role modelnya. Ada sih, tapi lupa namanya ya. Dulu banget nih, Dulu soalnya banget. waktu belum menginjakan kaki jadi taruna. Kalau untuk motivasi sih lebih ke orang tua sih, orang sekitar juga. Kalau Erin kan udah sampai Qatar, Kamboja, Brunei, lebih banyak lah ketemu atlet-atlet internasional di sana.
Kalau untuk motivasi tetap dari orang tua ya. Kalau untuk latihan dan lain-lain untuk perlombaan tetap dari orang tua. Tapi kalau untuk role model yang saya ikut itu dari Michael Phelps yang perenang dari Amerika. Dia dulu juga awal mulanya juga nggak bisa renang, sering latihan, akhirnya juga bisa menjuarai Olimpiade. Kayak Michael Phelps ini dia pernah ngalahin role model dia sendiri ya? Siapa Iya. namanya? Kalau untuk namanya lupa. Lupa ya? Oh ya. Nah, rencana ke depan kalian nih, kan kalian berprestasi dalam bidang renang. Mungkin ke depannya apa yang harus dikembangkan setelah ada fokus dinas, mungkin kayak karena prestasi ini pingin kesini gitu. Iya, atau Ada. nanti kalian selepas dinas nih masih mau ngembangin ngembangin prestasi renang kalian. Itu sempat kepikiran nggak? Kalau semisal untuk setelah berdinas nanti, kalau semisal ada kesempatan boleh, tapi kalau semisal untuk memikirkan karir mungkin untuk karir ke depan dulu ya. Kalau dari Erin? Untuk saya untuk kepikiran olahraga lagi mungkin ya kebutuhan olahraga aja, bukan untuk yang menjadi karir juga. Jadi untuk kesehatan, jadi misal ada waktu luang bisa mengisi waktu dengan berenang gitu. Jadi kalau nanti kalian udah praspa, udah dinas, jadi kalian pengen tuh fokus di dinas aja gitu ya? Iya. Saya kira Erin ini pingin jadi polair. Karena iya. kan renang identik Ada basicnya kan? Benar-benar banget. Nah, ini pesan-pesan untuk Sobat Akpol nih. Bagaimana caranya, mungkin ya itu tadi, bagaimana renang jago atau drill atau Iya. bagaimana. Cara yang nggak takut air tuh gimana? Kan sekarang nih saya lihat tuh banyak anak-anak kecil tuh di kolam renang kan udah kayak udah nggak takut lagi lah sama air. Iya. Itu bisa dikasih tips dan triknya itu gimana? Sebenarnya tips and triknya ya seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi jika misal takut air, kenalilah air kayak misal buat main-main air dari ciprat-ciprat air dulu mulai dari awal. Nanti lama kelamaan akan terbiasa dengan hal tersebut. Lalu untuk kedepannya misal udah kenal air, udah mulai berani megang air dan sebagainya, bisa dilanjutkan dengan program-program yang masih pemula lah. Misalnya dengan latihan kaki dulu atau dengan tangan dulu. Nah, untuk program selanjutnya bisa berkembang sesuai dengan usia murid tersebut. Kalau dari Intan? Sering-sering dibawa ke kolam renang dulu sih. Itu soalnya berpengaruh juga ya, kayak didoktrin gitu sama orang tuanya biar suka air dulu. Jadi Sama harus kayak lebih adaptasi berhubungan sama air Iya, dulu ya? Iya. Mungkin tadi pesan-kesan, ini pesan-kesan lagi sebenarnya. Mungkin pesan buat Sobat Akpol yang di luar sana yang bercita-cita menjadi seorang taruna dan memiliki bakat olahraga, tetapi kan kita nggak tahu ya di benak orang kan taruna ini tap-tap dia, kaku atau bagaimana. Mungkin sobat di luar sana ini nggak tahu bahwa prestasi olahraga seperti itu bisa dikembangkan juga waktu saat taruna. Mungkin dari Erin bagaimana? Kalau untuk orang-orang yang masih sipil dan belum masuk taruna, sebenarnya kembangkan aja olahraganya sebaik mungkin, setinggi mungkin. Nah, untuk poin-poin piagam dan lain sebagainya itu sebenarnya bisa buat ngebantu untuk masuk akademi, contohnya akademi kepolisian. Dan piagam-piagam tersebut dapat digunakan pada saat rikpil ya tentunya untuk menambah poin, kita menambah nilai untuk tes pantuhir. Nah, itu dapat membantu untuk kita masuk ke taruna. Kalau dari Intan? Perbanyak olahraga sebanyak mungkin ya, mungkin untuk bisa berolahraga itu semua berfungsi di akademi sih menurut saya nih. Banyak di taruna kan ada piktar gitu kan, berfungsi banget di situ. Bukan hanya renang, ada lari, ada voli, ada menembak juga, mungkin ini sih dilatih lagi semuanya. Saya mau tahu pendapat kalian tentang atlet itu sebenarnya bisa jadi taruna. Itu gimana pendapat kalian? Setuju sih. Setuju ya? Bisa membantu juga.
Nah ini harapan untuk Piktar ke depannya nih apa Intan? Mungkin ada yang mau ditambah atau apa? Ya untuk mungkin nanti adik-adik junior Intan nih kan Piktar ini kan diselenggarakan 2 tahun sekali lah. Nanti kan Intan udah praspa, udah nggak bisa lah ikut Piktar itu gimana pesannya untuk nanti untuk adik-adik nanti? Ya semangat untuk latihannya, jangan ele-elean. Mungkin bisa bertanya-tanya dengan kakak-kakaknya atau abang-abangnya yang sebelumnya pernah ikut Piktar untuk pengalamannya gimana, caranya gimana untuk Piktar itu sendiri sih. Kalau Erin masih bisa lah ya, kan ini tingkat 2. Nanti Bener banget. tingkat 4 masih bisa ikut Piktar renang lagi. Itu gimana pesan-pesannya untuk adik-adik nanti yang mau ikut cabur renang di Piktar? Kalau menurut saya, kalau untuk saya sendiri ya, ini kalau bisa adik-adik saya juga bisa meniru saya, bisa meminta belajar lah dengan saya pada saat waktu-waktu senggang, misal pesiar atau IB lah. Jadi agar tidak terputus prestasi-prestasi renang untuk adik-adik saya ke depannya. Kalau harapan kalian berdua untuk Piktar khusus cabur renang nih apa? Mungkin dari Erin dulu. Untuk harapan saya untuk cabur renang agar dimatangkan lagi persiapannya dan untuk latihannya agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Untuk saya sendiri mungkin untuk taruni ya lebihannya bukan cuma di satu nomor aja sih, ada tambahan nomor mungkin 50 bebas, 100 dada, 100 bebas, mungkin itu aja. Kemarin itu kan narasumber kita kan sempat ada lah kita mendatangkan dari Akmil. Itu mereka atletik aja tuh persiapannya dari tahun 2023 Oktober. Itu kalau renang sendiri nih di Akmil tuh persiapannya sejak kapan? Sama semua kalau di sama. Akmil. Semua cabur 2023. Ya. Memang sudah dipersiapkan dari lama. Betul. Nah, ada gak yang harapan ingin menambah gaya renang kali? Mungkin kan tadi disebutkan Erin bisa gaya kupu-kupu. Nah itu mungkin bagaimana? Kalau untuk saya, kalau untuk Piktar ini kan diperbolehkan hanya satu nomor satu orang. Nah untuk saya, menurut saya kalau bisa satu orang tuh bisa mengikuti banyak nomor. Misal bisa ada banyak pilihan perlombaan, misal ada 50 gaya dada, 50 gaya kuku, 50 gaya punggung. Nah jadi semakin banyak opsi tuh semakin banyak juga atlet yang bisa menjuarai kejuaraan tersebut Piktar ini. Nah, agar lebih menjunjung tinggi sportivitas dan lebih seru untuk ditonton gitu. Enggak cuma satu gaya satu orang. Menurut saya itu sih. Bener banget sih. Jadi harapan Piktar ke depannya nih cabornya ditambahin lagi gitu ya. Bukan cabornya ya, lebih ke nomor renangnya. Nomor renangnya. Iya. Tadi kan kita udah bahas renang, bahas Piktar. Saya ini kepo. Kalian nih di resim ini punya jabatan nggak? Punya. Mungkin dari Intan. Kalau saya jadi polisi Taruna ya. Oh Poltar. Ya, Kalau Erin? Sama kalau saya juga jadi polisi Taruna. Oh sama-sama. Sama-sama Poltar, polisi Taruna. Jadi Tarunanya Taruna. Iya. Ngeri banget. Jadi ini Poltar tingkat 2, ini Poltar tingkat 3. Oh, iya. Mungkin tadi kita udah ulik banyak masalah renang, masalah Piktar dan lain-lain. Terima kasih udah datang ke podcast Bener banget. kali ini. Cukup dari kami. Saya Brigadir Satorna Satria Nugrah. Saya Brigadir Satorna Pinkan Abdillah Saputri. Pamit undur diri. Salam presisi.